Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video yang pernah kita bikin sekitar 2 mingguan yang lalu ya, 2-3 minggu yang lalu ya, videonya seperti ini. Dimana waktu itu kita bahas mengenai pelemahan rupiah ya, yang saat itu kita bahas rupiah sedang berada di posisi level yang cukup tinggi di sekitar 16.400 rupiah per 1 dolar Amerika. Nah, di video tersebut saya juga bertanya kepada teman-teman kira-kira saham apa yang akan diuntungkan dengan kenaikan kurs dolar. Dan jawabannya seperti ini ya, rata-rata menyebutkan saham ini. Saham batubara, kemudian ITMG, kemudian Adaro ITMG Medco. Yang diuntungkan, yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku. Nah, jadi dari beberapa komentar tersebut ya bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan kita setuju emiten-emiten batubara akan diuntungkan dengan kenaikan kurs dolar. Nah, di video kali ini kita akan spill ya kinerja dari 3 emiten batubara yang paling terkenal ya, atau bisa kita anggap sebagai acuan emiten batubara di Indonesia, yaitu Adaro, PTBA, dan ITMG. Kira-kira bagaimana kinerja ketiga perusahaan tersebut sampai kuartal 1 2024 ini? Yuk kita bahas di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sarankan teman-teman untuk mendownload ebook kami. Karena kami sudah menulis ebook yang dimana isinya adalah materi-materi tentang investasi jangka panjang, ya, mengenai mindset yang benar, termasuk ada 3 contoh saham undervalue. Yang kebetulan salah satunya ada di video ini. Jadi pastikan teman-teman sebelum menonton materi kali ini, teman-teman download dulu ebooknya, ya, linknya di bawah ini. Oke, yang pertama kita akan cek kinerja dari Adaro Energi ya, atau saham dengan kode emiten ADRO. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham Adaro sepanjang tahun 2024 ini, di mana kalau kita lihat di tahun 2024 ini secara year to date alias dari awal tahun sampai saat video ini diambil, harga saham Adaro sudah naik sekitar 19%. Dan kebetulan Adaro ini juga sudah membagikan dividen ya, alias cum date-nya sudah lewat. Kemudian di harga 2.840 menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan PI rasio 4 kali. Ya, valuasi yang tergolong murah ya. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari Adaro itu sendiri. Per posisi kuartal 1 2024, kinerja Adaro masih menunjukkan penurunan ya, yang dimana revenue-nya turun 22% dari 1,8 miliar dolar menjadi 1,4 miliar dolar. Laba brutonya turun 18% dari 763 juta dolar menjadi 627 juta dolar, dan laba bersihnya turun 18% dari 458 juta dolar menjadi 374 juta dolar. Sekarang kita lihat bagaimana performa dari produksi maupun penjualan batubara Adaro untuk kuartal 1 2024. Di mana sebenarnya kalau kita lihat di sini Adaro mencatatkan produksi yang bagus ya. Volume produksi Adaro sendiri untuk kuartal 1 2024 mencapai 18,07 juta ton batubara, atau naik 15% ya, 15% dibandingkan kuartal 1 2023. Jadi ada kenaikan 15% untuk volume produksinya. Kemudian di sisi volume penjualan ini juga ada kenaikan, yaitu mencapai 16,48 juta ton atau naik 5% ya, 5% dibandingkan kuartal 1 2023. Ya, jadi untuk Adaro sendiri baik itu volume produksi maupun volume penjualan mengalami kenaikan secara year on year untuk posisi kuartal 1 2024. Oke, saham batubara selanjutnya adalah Bukit Asam ya, atau saham dengan kode emiten PTBA. Nah, kita akan lihat pergerakan harga saham PTBA sepanjang tahun 2024 ini. Di mana kalau kita lihat ya, untuk pergerakan harga sahamnya di awal tahun 2024 kemarin sempat naik. Dari harga sekitar 2.500 kemudian naik ke level sampai 3.150 sebelum akhirnya turun ya. Dan biasa turunnya ini, penurunan cukup signifikan ini karena dividen ya. Biasa saham-saham batubara setelah bagi dividen biasanya dia terjun bebas. Nah, kalau kita hitung secara year to date
ya, saham PTBA sendiri baru naik sekitar 2%. Dan di harga sekitar 2.490 saat ini secara year to date artinya baru naik sekitar 2%. Dan secara valuasi menunjukkan level PBV 1,2 kali dengan PI rasio 9 kali. Sekarang kita lihat bagaimana kinerja PTBA untuk posisi kuartal 1 2024. Ya, yang dimana kalau kita lihat secara tahunannya, hampir sama dengan Adaro tadi ya, bahwa kinerja PTBA pun mengalami penurunan. Secara pendapatan turun 5% dari 9,9 triliun rupiah menjadi 9,4 triliun rupiah. Jadi kebetulan kalau PTBA ini laporan keuangannya sudah dalam bentuk mata uang rupiah, ya, sedangkan Adaro tadi itu dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Kemudian untuk laba bruto turun 31% dari 2 triliun menjadi 1,4 triliun rupiah dan laba bersihnya turun 32% dari 1,1 triliun rupiah menjadi 802 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana performa produktivitas dari PTBA itu sendiri. Secara produksi sebenarnya ini naik ya. Jadi untuk kuartal 1 2024 PTBA berhasil memproduksi 7,3 juta ton batu bara. Artinya ini naik 7% dibandingkan kuartal 1 2023. Kemudian dari sisi volume penjualan ini juga naik ya, naik 10% menjadi 9,6 juta ton batu bara yang berhasil dijual ya, dibandingkan untuk posisi kuartal 1 2023 yang sebesar 8,8 juta ton. Jadi dari sisi performa sebenarnya PTBA ini bagus ya, salesnya naik, produksinya pun juga naik. Nah, saham batubara yang ketiga adalah ITMG ya, Indo Tambang Raya Megah, saham dengan kode emiten ITMG, di mana kalau kita lihat pergerakan harga saham sepanjang tahun 2024 ini cukup berbeda dibandingkan Adaro maupun PTBA tadi ya. Dimana kalau Adaro dan PTBA secara year to date ini naik, tapi untuk ITMG turun. Walaupun turun di posisi bulan Juni ini sebenarnya di awal tahun sempat mengalami kenaikan ya, kenaikan sebelum akhirnya turun, kemudian pasca dividen makin turun lagi sampai saat ini ya. Jadi saat video ini diambil harga saham ITMG berada di level sekitar 25.000 yang menunjukkan valuasi PBV 1 kali dengan PI rasio 7 kali. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana kinerja dari ITMG itu sendiri. Untuk kinerja posisi kuartal 1 2024 ternyata juga sama dengan Adaro maupun PTBA, di mana secara tahunannya mengalami penurunan. Ya, pendapatan bersih dari ITMG turun 29% dari 685 juta dolar menjadi 489 juta dolar. Kemudian laba kotornya turun cukup signifikan ya, turunnya sampai 55% dari 266 juta dolar menjadi 119 juta dolar. Kemudian laba bersihnya turunnya makin signifikan lagi ya, turun 66% dari 182 juta dolar menjadi 61,6 juta dolar. Nah, sekarang kita lihat performa dari produktivitas ITMG itu sendiri. Secara performa dari sini juga menunjukkan kenaikan ya, artinya sebenarnya juga performanya bagus ya. Kita lihat secara produksi, jadi untuk kuartal 1 2024 ITMG berhasil memproduksi 4,9 juta ton batu bara, di mana secara kuartalan ya, quarter on quarter ini naik 44%. Kemudian secara year on year ini naik 31%. Jadi kenaikannya cukup signifikan untuk masalah produksi. Tetapi untuk masalah sales atau penjualan ini secara kuartalan turun ya, yang kalau secara produksi ini naik 44%, tapi untuk penjualannya secara kuartalan turun 12% menjadi 5 juta ton. Tapi kalau kita bandingkan secara year on year ya, atau dibandingkan posisi kuartal 1 2023 ya, volume penjualannya masih naik 11%. Jadi ya tetap sama ya, jadi tetap bisa dibilang bahwa performa dari produktivitas ITMG ini sebenarnya juga bagus untuk posisi kuartal 1 2024. Nah, teman-teman tadi bisa melihat ya bahwa secara revenue baik itu PTBA, ITMG maupun juga Adaro ini mengalami penurunan secara revenue. Padahal dari sisi produksi itu naik, volume penjualannya pun itu juga naik. Terus kenapa
volume penjualan dan produksi naik tapi kinerjanya turun. Nah, salah satu faktornya adalah karena harga batu bara itu sendiri yang juga mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lihat nih pergerakan harga batu bara itu sendiri ya di pasar global, di mana kita lihat pada posisi kuartal 1 2024 ini mencapai level terendahnya ya. Di mana di kuartal 1 kemarin harga batu bara sempat jatuh di harga $115. Yang bisa kita anggap bahwa kuartal 1 kemarin adalah posisi terendahnya harga batu bara. Bagaimana dengan kuartal 2-nya? Ternyata kuartal 2 ada kenaikan ya, kenaikan dari harga batu bara itu sendiri di mana sempat mencapai level $148 per ton ya sebelum akhirnya di bulan Juni dan Juli ini koreksi menjadi $132. Tapi kalau kita lihat dibandingkan di kuartal 1 tetap bahwa harga batu bara saat ini masih lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal 1 2024. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penurunan kinerja emiten-emiten batubara di kuartal 1 kemarin ya efek karena harga batubara yang turun. Nah, sekarang bagaimana nih menurut kalian untuk potensi kuartal 2 ini? Di mana harapannya adalah volume produksi maupun penjualan dari semua emiten batubara yang kita bahas tadi tetap mengalami pertumbuhan di kuartal 2. Di sisi lain harga batubaranya juga naik. Alias dengan sepintas kita bisa memprediksi seharusnya kinerja kuartal 2 nanti itu akan membaik. Nah, dengan kondisi ini menurut kalian kira-kira menarik nggak nih untuk kita serok saham-saham batubara? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Video analisa yang sangat singkat mengenai 3 emiten batubara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.